Ya, Pak. Oke, sip. Oke, soalnya Oke, selamat siang. Terima kasih udah bergabung. Semoga suara saya jelas. Posisi lagi di sekolah soalnya nggak bawa laptop, jadi pakai HP. Nah, soalnya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang trigonometri. Nah, kebetulan kayaknya hampir semua kelas, udah semua kelas ya ketemu sama saya tatap muka, yang sudah tatap muka, itu sudah saya review lagi tentang trigonometri. Nah, ini soal ANBK ini ada yang trigonometri juga. Itu tadi filenya saya PDF-kan, sudah saya share di grup WA, bisa dilihat. Ada 4 soal yang akan kita bahas satu persatu tentang trigonometri semua. Tentang konsep dasar semua, sindemi, kosami, tandesa, kayak gitu. Nah, terus, ya udah. Ini kalau mau saya share screen, sebentar ya, saya share screen kan dulu dokumennya. Di mana itu ya? Nggak usah dah. Udah bisa dilihat sendiri ya nanti. Bentar. Oke, nomor 1 itu ceritanya ada helikopter terbang di atasnya gedung, ya kan? Terus ada seorang pengamat, pakai masker gak enak, tak lepasnya dulu sebentar. Oke, tes. Nah, ceritanya nomor 1 itu ada pengamat mengamati tinggi gedung sama tinggi helikopter. Nah, tinggi gedungnya nggak tahu, itu ditanyakan, dilambangkan H di situ. Terus tinggi helikopter, dari helikopter ke puncak gunung itu juga ditanyakan dengan nama T gitu ya. T ini adalah tinggi helikopter ke puncak gedung, H ini adalah tinggi puncak gedung ke dasar gedung. Yang diketahui di soal hanya jaraknya si pengamat dengan gedungnya, yaitu sejauh 120 meter. Nah, di info soalnya tadi kayaknya gambarnya terpotong atau saya nggak dapat gambarnya itu kekurangan gambarnya itu, makanya saya gambar lagi di sini sesuai informasi dan tak sesuaikan dengan opsi jawabannya. Nah, itu gambarnya seperti ini. Soalnya kita harus tahu sudutnya berapa untuk melihat puncak gedung sama melihat helikopter. Nah, pengamatnya itu melihat puncak gedung, ya, melihat puncak gedung dengan sudut 30 derajat. Sedangkan pengamatnya melihat bawahnya helikopter ini itu dengan sudut 45 derajat. Nah, pertanyaannya berapa tinggi gedung dilambangkan dengan H dan berapa jarak helikopter ke puncak gedung dilambangkan dengan T. Nah, berarti ini bisa pakai apa namanya trigonometri, konsep dasar ya. Kalau saya gambarkan segitiga yang kecil ini dulu yang pakai sudut 30 berarti kan gini. Ini sudutnya 30 derajat, terus jarak bawahnya ini yaitu 120, ditanyakan tinggi gedungnya. H. Nah, ini sudutnya di sini. Pada segitiga siku-siku. Oh, berarti kita bisa pakai konsep trigonometri, entah itu sindemi, kosami, atau tandesa, tergantung sisi mana yang diketahui dan ditanyakan di soal. Untuk di soal, yang diketahui adalah sisi sampingnya ya. Ini kan sudut. Yang di sini ini miringnya jelas karena dia posisinya di hadapannya siku-siku ini sebagai miring. Terus yang H ini dia sebagai depan karena posisinya si H ini adalah di depannya sudut 30 derajat. Sehingga 120 ini adalah sisi samping. Sehingga pada soal ini untuk segitiga yang pertama yang 30 derajat yaitu H tinggi gedung, itu kita pakai trigonometri apa? Yang diketahui samping, yang ditanyakan depan. Berarti yang ada dosa itu adalah trigonometri tan. Ya, rumus tan ya. Saya tuliskan di sini, tan alfa itu kan dosa. Nah, kita masukkan alfa sama sisi-sisi yang diketahui. Berarti tan 30
derajat sama dengan sisi depannya di situ dilambangkan H, sisi sampingnya, oke bentar. Sisi sampingnya itu adalah 120. Ditulis di sini 120. Terus tujuan kita kan nyari H, ya udah tan 30 itu sepertiga akar 3. Berapa itu ya kalau didesimalkan ya? Di soal saya diketahui nanti bentar. H per 120. Kalau di soalnya sih ada informasi bahwa 1 koma bahwa akar 3 itu sama atau dibulatkan atau didesimalkan itu menjadi 1,73 atau 71 tadi. 1,71, 1,73, sorry, 1,73. Ini sama dengan H per 120. Ya udah, berarti hanya bisa kita tulis sepertiga kali 1,73 kali 120. Ya. Coba saya dihitung kalkulator. Ini 120 bagi 3 kan 40 ya. Coba hitung aja dah. 40 kali 1,73 yang Mbak kalkulator. Kalau nggak salah 50, berapa gitu. Kita hitungnya dah. 40 kali 1,73 itu berarti 17,3 kali 4 gitu ya. 12 nyimpen 1, berapa? 8, 9, 2. Berapa jawabannya? 69,2, Pak. 69,2. Oke, thank you. 69,2 meter. Ini adalah tinggi gedungnya. Ya benar ya, 69,2. Soalnya mau buka kalkulator di HP kok ribet rasanya. Oke, benar. Ini tinggi gedungnya 69,2. Terus yang satunya ditanya T-nya. Satu soal ada 2 pertanyaan. Ini aslinya 2 soal jadi 1 ini. Oke, yang satunya mencari T-nya. Tapi kita nggak bakal bisa nemuin secara langsung T-nya. Karena kita harus bikin segitiga yang besar dulu ini ya, yang sudutnya 45. Saya gambarkan. Ini siku-siku. Ini sudutnya sekarang kita pakai yang 45. Ya 45 ini ya yang gede. Sehingga sisi yang tegak ini adalah totalnya semua ya, T dengan H. Nah, H-nya tadi ini ya 69,2 ya, berarti ini itu T plus H. Itu ya, segini tingginya ini adalah T plus H ya, karena totalnya panjangnya ini untuk yang sudut 45 derajat. Terus diketahui jaraknya ini ke sini tadi 120. Nah, sama ya, berarti ini sudut. Yang diketahui, sebentar ada yang join. Nah, yang diketahui ini sudutnya, terus berarti T plus H ini adalah sisi depannya. Terus yang di sini ini 120 ini adalah sebagai sisi samping. Berarti sama, kita gunakan trigonometri tan. Kita tulis dulu rumusnya, tan itu adalah desa. Kita masukkan sudutnya, berarti tan 45 derajat itu adalah sisi depannya itu T plus H. Sampingnya adalah 120. Tan 45 itu 1 ya? 1 ya? Oh, 1. T plus H per 120. Ya, sekali silang ke sana ya. 120-nya tak kalikan ke sini, berarti 120 sama dengan T plus H. Hanya tadi kan kita udah dapat ya, 69,2. Ya masukin aja. 120 sama dengan T plus 69,2. Berarti T-nya adalah 120 dikurangi 69,2, yaitu berapa guys? 0,8 jelasnya di sini 9, 0, 11 dikurangi 6, 5. Iya, 50,8 meter. Ada ya di opsi, enggak tahu, saya lupa opsinya A, B, C, D, E-nya, tapi ada. Hanya yaitu tinggi gedungnya 69,2, T-nya yaitu jarak helikopter ke gedungnya itu adalah 50,8 meter.
Itu nomor satu ini kalau menurut saya kategori sulit. Kenapa sulit? Karena ada 2 kali proses di sini ya, yaitu ini proses pertama buat dapetin si H-nya, proses kedua untuk dapetin T-nya, yaitu selisih dari total, ya total dikurangi dengan H yang kita dapat dari ini tadi, gitu. Tan 30 ya benar. Ya, tan 45 benar ya satu ya? Ya betul, 1. Gini kalikan ke sana 1120 T plus H hanya masukin 69,2. Udah tinggal ngurangi 50,8. Itu nomor satunya kayak gitu. Oke, ya paham ya? Saya lanjutkan ke soal nomor 2. Soalnya yang PDF tadi bisa dilihat lagi nanti. Sudah saya gambarkan di sini. Kalau nggak salah tadi ngukur lebar danau ya yang nomor 2 itu. Iya Pak, danau. Betul. Ini kayaknya mudah kayaknya. Siapa namanya, Andi atau siapa tadi, mau ngukur lebar danau ya. Lebar danaunya ini saya simbolkan X. Dia ngukur ini dengan cara dia berjalan ke tempat lain sejauh 160 meter. Berarti panjangnya ini itu 160 meter. Dia berpindah ya. Dari tempat awal ini ke sini sejauh 160. Terus dari tempat yang baru ini, dia melihat ke ujung yang sama, sisi yang sama, titik yang sama dengan yang di sini tadi, itu sejauh 60 derajat. Gitulah kira-kira ceritanya ya. Berarti kalau saya gambarkan di segitiga, ada segitiga, sudutnya ini 60, sisi sininya ini adalah 160, ditanyakan X-nya, kan gitu. Oke, fokusnya kok ngeblur-ngeblur. Nah, sehingga bisa kita pakai konsep trigonometri. Kita cek dulu yang diketahui ini sisi apa aja. X ini posisinya, sisi X ini berada di depannya sudut 60 ya. Berarti X ini posisinya sebagai sisi depan. D. Ya, terus 160 ini adalah sisi Kak, apa? Samping ya. Samping. Karena ini adalah sisi miring. Karena dia posisinya berada di depan sudut siku-siku. Ini miring. Nah, karena diketahui fokus, karena diketahui sisi samping dan ditanyakan sisi depan, berarti kita pakai trigonometri yaitu tan lagi. Kebanyakan memang tan sih ya. Tan itu dosa. Kita masukkan sudutnya tan 60. Depannya adalah X yang ditanyakan atau lebar danaunya. Sampingnya adalah ini tadi jarak dia berjalannya yaitu 160. Oke, tan 60 itu akar 3. Akar 3 X per 160. Akar 3 tadi kalau didesimalkan, dibulatkan jadi 1,73 ya tadi ya. X per 16. 60. Ya wes ini kalikan silang ke sana. Berarti ketemu X-nya adalah 160 dikali 1,73. Kalkulator guys. Berapa tuh? 141. Kok 141? Akar 3 ya benar sih. Berapa tuh kalau di kalkulator? 160 kali 1. 276,8 Pak. Berapa? 276,8. 276,8. Oke. Bener nggak ya? Bener kayaknya. Saya lihat di kalkulator. Ada nggak jawabannya di opsi? Bisa ngelihat soalnya nggak? Bisa saya? Ada nggak opsinya itu Nggak 276? ada Pak. Adanya itu 80, 120, 160 meter, 160 akar 2, 160 akar 3. Oh, berarti nggak dijadikan desimal ya. Berarti ini dari sini ini langsung jadi X sama dengan 160 dikali akar 3. Gini ada nggak? Hah, ada? Ada. Oh, nah ya itu berarti saya kira didesimalkan kayak nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi kan didesimalkan ya. Kalau ini dibiarin bentuk akar ya sudah berarti cukup sampai sini tinggal kali silang ke sono aja ketemu.
Itu kalau jawabannya masih ada bentuk akar. Kalau didesimalkan ya jawabannya ini. Gitu. Kan tergantung opsinya, mau desimal atau tetap bentuk akar. Kalau bentuk akar sih enak langsung langsung cepet jadi gitu ya. Kalau didesimalkan kan leren hitung dulu gitu. Ya ini tergolong kategori mudah ya karena langsung langsung sekali dimasukkan ke rumustan dan tanpa mengotak-atik desimalnya. Jadi langsung ketemu ini masuk kategori mudah. Itu mudah ya kalau tahu rumusnya yang dipakai. Kalau nggak tahu rumusnya ya termasuk sulit kan dong ya bagi kalian. Itu. Ini udah berapa anak? 4 plus 1, 5. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nomor 3-nya. Bentar. Nomor 3. Lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini susah nih. Alhamdulillah. Nomor 3 agak susah ya. Di situ ada gambar gedung. Terus ada 2 orang yang melihatnya, yaitu siapa tadi saya misalkan namanya H sama K. Ya H itu posisinya di sebelah barat gedung, K itu di sebelah selatannya. Ya ingat arah mata angin ya. Utara, timur, selatan, barat. Ya ini selatan baratnya ini kan siku-siku nih. Nah ini barat, berarti H ini posisinya di barat. K ini posisinya di selatan, yaitu artinya sudutnya ini siku-siku gitu sih, menunjukkan bahwa ya menunjukkan ini siku-siku. Nah, terus ngelihatnya dia dengan sudut si H ini ngelihatnya sudutnya 45. Ya 45 ke puncak gedungnya itu sudutnya 45, otomatis di sini sudutnya bentuk siku-siku juga ya karena ini pengamat si H namanya itu tadi H siapa lupa. Ke dasar gedung, ini ke puncak berarti kan bentuk siku-siku juga. Diketahui hanya sudutnya yaitu 45, sedangkan si K ini Kirana atau siapa tadi ya? Enggak tahu K pokoknya namanya. Ini ngelihatnya pakai sudut 30 ya kalau nggak salah di situ tadi 30 derajat. Sama berarti ini sudut siku-siku. Terus jarak kedua orang ini tadi adalah 200 meter. Pertanyaannya berapa tinggi gedungnya? Saya lambangkan T ya, tinggi gedungnya. Nah, berarti di soal ini ada 3. Ya, 1, 2, 3. Ada 3 segitiga siku-siku. Ya, yang diketahui sisinya hanya segitiga siku-siku yang bawah ini. Yang nggak fokus. Nah, ini yang bawah. Agak susah ini, gimana ya kemarin lupa saya. Oke, coba saya gambarkan masing-masing satu persatu di sini aja dah. Siapa tahu nanti bisa nemu jalan yang lebih simpel. Ini yang 45-an ya, yang kiri ini saya gambarkan. Sini 45. Ada nggak yang nih Bang? Ya, ini H. Ini T. Terus segitiga yang kanan juga saya gambarkan sendiri. Ini 30. Ini T ya, ini siku-siku, ini si K. Ini nggak tahu jaraknya berapa. Bentar. Ya, terus gambar ketiga yaitu segitiga yang bawah. Coba saya gambarkan dulu. Ini 200. Ini juga siku-siku. Ini H, ini K. Gitu ya, tujuan kita nyari T itu berapa. Wih, autofocus HP-ku ngikuti pergerakan tanganku. Oke lah, ini sambil saya fokuskan manual gitu ya. Ada 3 gambar segitiga di situ. Kalau saya pecah masing-masing. Nah, sekarang kita lihat segitiganya masing-masing. Di sini segitiga yang pertama sudutnya 45 derajat, 90. Nah, otomatis sisanya ini juga 45 derajat kan? Karena ini segitiga siku-siku istimewa yang ada di modul 1 kalau nggak salah ya, yaitu segitiga dengan sudut
Segitiga siku-siku dengan sudut 45. Berarti sisanya wis jelas 45. Karena total sudut dalam segitiga adalah 180 derajat gitu ya. Makanya kalau ini siku-siku, ini 45, jelas 45. Nah, karena dua sudutnya ini sama, berarti otomatis kaki sudutnya ini juga sama dia. Ya, jadi segitiga siku-siku yang sama kaki. Nah, kalau ini T, fokus. Nah, kalau ini T, berarti di bawahnya ini juga T karena dia tadi sama kaki. Gitu. Sehingga H ke dasar ini dinamai dengan T juga. Sehingga segitiga yang bawah ini tadi, ini ke sini bisa kita kasih nama T ya. Karena ini ke sini ini adalah bagian bawahnya ini. Ini ya. Ini ya, ini awalnya ini ternyata jadi T. Gitu. Oke, kita punya T di situ, di sini juga. Sekarang lanjut ke segitiga yang kedua. Kalau kita lihat segitiga yang kedua, di situ ada segitiga siku-siku dan sudut 30. Berarti sisanya di sini adalah sudut 60 derajat. Nah, ini ternyata merupakan segitiga siku-siku istimewa lagi yang bentuk kedua. Sama di modul 1 juga ada dulu. Yaitu segitiga siku-siku yang sudutnya 30-60. Ya, yang mempunyai perbandingan sisi. Ini sisinya 1. Ini akar 3. Ini 2. Kalau yang segitiga siku-siku istimewa yang 45 derajatan, perbandingan sisinya adalah 1, 1, akar 2. Gitu ya, itu adalah perbandingan sisinya. Artinya kalau di sini T, berarti di sini adalah T akar 2 gitu ya. Kalau di sini T dikalikan 1 ya berarti T gitu ya. Kalau di sini akar 3 ya berarti sisi bawahnya ini akhirnya menjadi T akar 3. Nah, akhirnya kita punya sisi bawahnya yang ini. Terus bisa tak tuliskan di sini juga ya, karena itu sisi bawahnya yaitu T akar 3. Nah, wis dari dua segitiga itu tadi didapat di sini. Gunanya berarti kita fokusnya ke yang ini sekarang. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini ada segitiga siku-siku. Sisinya di sini T, di sini T akar 3. Kalau kita lihat akar 3 ini kan juga perbandingan yang sama kayak ini ya. Akar 3, sama akar 3. Di sini ternyata T doang. Bentar. T doang, berarti T ini adalah 1 perbandingannya. Ya kan? Ini 1 akar 3, ya berarti sama. Ini ternyata merupakan segitiga siku-siku istimewa yang bentuk ini, 30-60-an ternyata. Karena perbandingan sisinya akar 3, 1, berarti di sini 2. Kalau ini ada T-nya ya akar 3T, 1T berarti di sini 2T. Itu ya perbandingannya. 1 akar 3, 2. Gitu ya. 1T akar 3T, 2T. Nah, pada sisi yang berukuran 2T diketahui panjangnya 200. Ya udah tinggal nyamadengankan aja berarti. 2T sama dengan 200. Sehingga T-nya adalah 100. Itu adalah tinggi gedungnya. Ribet ya, ini termasuk soal sulit. Ya, karena prosesnya nggak langsung pakai rumus trigonometri dasarnya ya. Harus kita telaah satu-satu dulu bentuk segitiganya. Segitiga yang kiri ternyata segitiga siku-siku istimewa yang 45 derajatan. Yang punya perbandingan sisi 1, 1, akar 2. Sehingga kalau di sini T, di sini T, di sini T akar 2. Itu. Terus segitiga yang kanan, kalau saya lepas sendiri, ini T, oh ini ternyata 30, berarti sudut satunya 60. Berarti segitiga siku-siku istimewa bentuk yang kedua, yang punya perbandingan sisi 1, akar 3, 2. Sehingga kalau di sini 1T, ya berarti di sini akar 3T, di sini 2T, kayak gitu maksudnya. Nah, yang bawahnya ini akar 3T itu bisa diletakkan di bagian yang ini.
Terus yang T yang di sini tadi bisa letakkan di sini T. Ternyata kalau kita lihat dia bentuk perbandingan sisi segitiga siku-siku istimewa juga. Ya 1 akar 3, oh ya berarti 2. Kalau ada T-nya ya tinggal ngalikan T, 1T, akar 3T, 2T. Nah 200 ini sama dengan 2T, T-nya 100. Gitu ya, ini susah ya. Menurut saya ini susah. Daripada nomor 2 tadi jauh tingkat kesulitannya. Ini kan kalau kalian nggak tahu ada perbandingan sisinya kan nggak bakal selesai ya. 1 akar 2, 1 akar 3, 2 ya. Kalau nggak tahu perbandingan itu nggak bakal selesai. Karena ukuran yang diketahui untuk sisi hanya ada di sini doang. Nggak ada informasi terkait sisi yang lain ya, cuma 200 doang. Artinya kita harus nyari info panjangnya ini dan panjangnya itu dari 2 segitiga lain yang posisinya di atas itu. Gitu. Ya ribet ya, ribet. Itu sulit. Kalau dibandingkan nomor yang 1 tadi lebih sulit ini ya. Berarti nomor 1 tadi masuk sedang ya Mas Ian ya. Sulit, sedang. Yang nomor 2 tadi mudah. Itu. Dan yang terakhir nomor 4, di situ ceritanya kayaknya mau ngitung lebar sungai kalau nggak salah. Ada seorang mau ngitung lebar sungai, prosesnya sama ya. Ini lebar sungainya ya, yang tegak ini lebar sungai. Ini sama kayaknya dari titik awal dia bergerak ke sana 70 meter. Terus dia ngitung sudutnya untuk yang awal itu adalah 45 derajat. Ya, 45 derajat. Berarti kalau saya misalkan ini lebar yang awal itu saya misalkan X. Gitu ya, lebar sungai yang awal saya misalkan X. Terus ternyata setelah dihitung ulang, ternyata sudutnya itu keliru. Bukan 45 derajat, tapi 40 derajat. Nah, sehingga lebar yang baru ini, lebar sungainya yang baru saya misalkan Y. Gitu ya. Terus pertanyaannya adalah perbandingan lebar sungai yang baru atau yang seharusnya yang benar dibanding dengan lebar yang salah hitung yang awal tadi. Berarti yang ditanyakan itu adalah Y dibanding X atau Y per X itu yang ditanyakan. Ya, gitu. Ya udah, dan di opsi jawabannya kalau nggak salah itu bentuknya tan 45 per tan 40 gitu ya. Artinya masih tetap dalam bentuk trigonometri, tidak dijadikan dalam desimal atau angkanya. Nah, berarti lumayan simpel berarti ini. Oke, berarti kita kok belum fokus. Nah, berarti kita lihatnya di sini. Ada segitiga, sudutnya di sini. Berarti X ini adalah sebagai sisi depan. Ya. Dan 70 ini adalah sebagai sisi samping ya. Bukan miring karena ini siku-siku. Sehingga miringnya yang di sono kan. Nah. Oke, perbandingan trigonometri yang pakai dosa itu adalah tan lagi. Seringnya pakai tan memang. Tan terus ya dari tadi. Masukkan nilainya. Tan 45 derajat. Depannya adalah lebar sungai yang pengukuran awal yaitu X saya namainya. Sampingnya adalah 70. Nah, sehingga kalau saya menuliskan X sama dengan, ya berarti X sama dengan tan 45 kali 70 atau 70 kali tan 45. Udah dibiarkan gini aja. Meskipun ini ada nilainya ya, tan 45 kan 1. Nanti 1 kali 70, 70, tapi biarin aja dulu gini. Terus kita hitung segitiga yang kedua, yaitu lebar sungai yang seharusnya ya, yaitu dengan sudut 40. Sama, yang diketahui apa? Oh, ini sisi depannya, berarti ini sebagai ini sebagai samping, bukan miring ya, karena miring itu adalah sisi di depannya sudut siku-siku. Yang trigonometri pakai do sama sa, karena yang ditanyakan do, yang diketahui sa, itu adalah tan lagi. Tan, de, sa. Nah, masukkan sudutnya 40 derajat, depannya adalah Y, sampingnya 70. Sehingga kalau saya menuliskan Y sama dengan, ya tinggal kalikan silang 70 dikalikan tan 40. Nah, Pak, wes yang tan 40 nggak ada nilainya, tak? Nggak ada nilai, Pak.
Oh, kalau di tabel sudut istimewa enggak ada, tapi bisa dihitung pakai kalkulator ya. Tan 40 hasilnya desimal-desimal, koma-koma, bisa dihitung pakai kalkulator. Kalau di tabel enggak ada, karena tabel itu khusus untuk sudut istimewa ya, yaitu 0, 30, 45, 60, 90 kan gitu ya. Ada nilainya tapi pakai kalkulator ya ngitungnya gitu. Baik, Pak. Nah, jadi yang ditanyakan Y per X, yaitu lebar sungai yang seharusnya dibanding lebar sungai yang awal salah hitung tadi sudutnya. Y per X. Y-nya adalah, ya tak tulis Y per X. 70, Y-nya ini ya, Y-nya 70 tan 40 per yang awal yaitu 70 tan 45. 70 dibagi 70 kan bisa hilang ya. Berarti jawabannya adalah tan 40 per tan 45. Gitu ya, di opsinya soalnya jawabannya pilihannya kayak gini semua. Ini saya lupa opsi A, B, atau apa. Tapi ada kok kalau nggak salah ya, tan 40 per tan 45. Gitu. Kalau mau didesimalkan bisa, ini hitungan pakai kalkulator tan 40 berapa, tan 45 itu 1. Jadi jawabannya nanti desimal-desimal jelek itu sih. Gitu. Ada yang mau ditanyakan gitu ya? Penerapan trigonometri itu ya kayak gitu ya, ngukur lebar sungai, ngukur tinggi gedung, ya kebanyakan sih ngukur tinggi gedung, sama lebar danau, sama lebar sungai pakai cara tan ya, kebanyakan yang dipakai itu tan ya. Itu. Tapi nggak mesti juga ya, kamu harus cek dulu sisi yang diketahui apa, yang ditanya apa. Lalu pilihlah trigonometri pakai sisi yang ditanya dan dijawab. Kalau misalkan diketahui samping ditanya depan berarti pakai tan. Kalau diketahui miring ditanyanya samping berarti sami itu pakai cos. Kalau ditanyakan depan diketahui miring berarti demi itu pakai sin, kayak gitu aja. Tergantung apa yang diketahui di soal. Ini mesti ada ini di soal konsep trigonometri dasar ini mesti ada di soal. Kalau tahun-tahun lalu masih ada UN itu mesti ada, mesti muncul di ujian nasional. Kalau tahun ini munculnya di ANBK karena UN kan udah nggak ada ya, diganti dengan asesmen nasional dan tes-tes yang lain itu mesti ada trigonometri dasar. Makanya ini saya fokuskan soal-soal contoh soal ANBK, soal cerita yang bisa diselesaikan dengan konsep trigonometri dasar. Kayak gitu. Itu tadi ya nomor satunya. Yang ketinggalan mungkin nanti bisa dilihat lagi rekaman videonya. Sudah direcord, ini nanti diposting juga. Ini nomor satunya agak panjang karena ada 2 kali proses. Nomor 2-nya mudah karena langsung dimasukkan ke rumus tan, langsung jadi tanpa didesimalkan. Karena opsinya udah ada wujudnya akar-akaran. Nomor 3 yang tadi ya, sulit juga ini karena harus melalui 2 kali proses, 3 kali proses ya, yaitu pertama nentuin ini, kedua ini, ketiga ini, gitu. Yang keempat, nah ada 2 kali proses ya, yaitu untuk ngitung yang pertama, untuk ngitung yang kedua, terus terakhir tinggal bandingkan aja Y per X. Gitu. Oke ya, sementara itu dulu. Mungkin dilanjut lusa mungkin. Sekarang hari apa? Kamis ya. Bimbingannya Senin sampai Jumat sih katanya. Jadi Iya, mungkin Pak. ketemu lagi Senin. Saya carikan soal yang bab yang lain, entah itu mungkin peluang atau geometri, volume-volume kayak gitu, atau mungkin apa ya yang kalian bisa dengan mudah ngitungnya, yang udah familiar rumus-rumusnya gitu ya. Oke, itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, bisa di-stop.